Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda, kali ini kita bersilaturahmi lagi dalam kisah Perang Badar bagian 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Surah Ali Imran ayat 123 sampai 126. Sahabat-sahabat Bunda, kala itu matahari bersinar terik saat pasukan Amr bin Hisham alias Abu Jahal nyaris berhadapan dengan pasukan muslimin yang terhalang bukit di lembah Badar. Tanah yang sebelumnya basah oleh hujan kini mengeras terkena panas, menyulitkan langkah Abu Jahal dan pasukannya mendaki gundukan-gundukan bukit terjal berbatu. Namun amarah Abu Jahal sudah memuncak. Pada 12 Maret 624 Masehi, dalam peristirahatan sehari menjelang perang, Abu Jahal bersumpah di hadapan sekitar 1.000 orang Quraisy Mekah untuk menghabisi Nabi Muhammad dan pengikutnya. "Demi Tuhan, kita tak akan kembali sampai kita tiba di Badar. Kita akan menginap 3 hari di sana, menyembelih unta-unta dan berpesta. Orang-orang Arab akan mendengar bahwa kita telah datang dan akan menghormati klan Thalib pada masa yang akan datang," kata Amr dengan sombong. Kebencian Amr alias Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslim sudah muncul sejak Nabi menerima dan menyebarkan wahyu pertama. Baginya, ajaran baru Nabi Muhammad bukan hanya keluar dari pakem budaya warisan nenek moyang, tapi juga menyinggung kepemimpinan Abu Jahal sebagai tokoh Quraisy Mekah. Penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW meningkat setelah Abu Thalib, paman sekaligus pelindung beliau, wafat. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah pada tahun 13 kenabiannya. Mayoritas penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan hangat. Hal ini ditandai dengan kesempatan saling melindungi antara kaum muslim, Yahudi, dan suku-suku di Yathrib melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah menandai fase awal Islam sebagai pemersatu, bukan pemecah belah. Meski demikian, konflik dengan Quraisy Mekah tidak reda sama sekali. Kaum muhajirin atau penduduk Mekah muslim yang ikut hijrah mengalami kesulitan-kesulitan untuk mencari nafkah di Madinah, sehingga banyak dari mereka yang menggantungkan hidup kepada kaum Ansor, penduduk Madinah yang telah memeluk Islam. Saat itu turunlah wahyu surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40 yang mengizinkan Nabi
bersama pengikutnya memerangi orang yang memerangi mereka. Ini adalah ayat Al-Quran yang berisi perintah jihad. Perintah jihad dalam Al-Quran memiliki makna yang lebih luas dari sekedar perang suci. Jihad memiliki makna yang kaya sebagai perjuangan spiritual dan juga moral untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa ada yang tertindas, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wahyu tentang jihad turun, Nabi bersama kaum muhajirin menerapkan gazu atau serangan demi bertahan hidup yang biasa dilakukan masyarakat Arab. Gazu menyasar kafilah dagang Quraisy Mekah dengan berfokus pada upaya mengambil harta benda, hewan ternak, dan hasil dagang seraya menghindari jatuhnya korban jiwa. Akan tetapi serangan-serangan mengalami kegagalan karena umat Islam memiliki sedikit sekali informasi mengenai rute perjalanan atau waktu, sehingga tidak ada kerugian dan korban yang jatuh di pihak lawan. Pada tahun 623 Masehi, Nabi memutuskan untuk memimpin langsung penyerbuan terhadap rombongan dagang yang dipimpin Umayyah, orang yang pernah menyiksa Abu Bakar. Lagi-lagi, usaha menyergap kafilah yang membawa 2.500 unta itu mengalami kegagalan. Lalu, di bulan Januarinya, tahun 624, kejadian serius terjadi pada akhir bulan Rajab yang dianggap suci. Kala itu, 1 dari 3 orang pedagang Quraisy Mekah yang sedang berkemah di lembah Nakhlah antara Mekah dan Thaif tewas terkena panah pasukan Abdullah bin Jahsy dalam sebuah misi gazu. Peristiwa itu dengan segera menimbulkan kemarahan dan dendam di kalangan Quraisy Mekah. Bagi mereka, hal ini bukan saja ancaman keamanan, tapi penghinaan terhadap keyakinan masyarakat Arab yang menyucikan bulan Rajab dari peperangan. Nabi sendiri tidak menyangka misi yang Nabi perintahkan akan menimbulkan korban jiwa. Namun, Rasulullah tidak ingin menyalahkan Abdullah sepenuhnya. Karena penindasan yang dilakukan Quraisy Mekah kepada kaum muslim dengan cara mengeluarkan mereka dari sukunya merupakan kejahatan yang lebih serius dan melanggar nilai-nilai bangsa Arab. Di sisi lain, Rasulullah tampaknya juga ingin menyelesaikan kepercayaan bulan-bulan suci masyarakat Arab yang merupakan bagian dari sistem penyembahan berhala. Sahabat-sahabat Bunda, subhanallah, kita sudah mendengarkan kisah mengenai awal atau asal muasal kenapa perang Badar itu terjadi. Nah, selanjutnya di kisah perang Badar bagian 2 insya Allah akan lebih menarik lagi. Yuk kita simak bagian 2.